Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Kedua kalinya, tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Suci Indah Putri. Saya mahasiswi di STID Diniyah Putri Rahma El Yunusia Padang Panjang, Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan menyampaikan makalah yaitu berjudul Munasabah dalam Al-Quran. Baiklah, pengertian munasabah yaitu secara etimologinya, munasabah berasal dari bahasa Arab al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau berdekatan. Sedangkan munasabah secara terminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan hubungan antar surah atau ayat dengan surah atau ayat lainnya, baik hubungan yang dilihat dari segi am dan khasnya, sebab akibat, atau abstrak dan konkret, bahkan antara dua hal yang kontraksi sekalipun. Adapun menurut beberapa ulama, yaitu menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal, tak kala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Lalu menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah sebuah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah menjadi satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Selanjutnya, adapun menurut As-Suyuti, menurut beliau munasabah ayat-ayat Al-Quran itu tidak mudah dijelaskan secara gamblang, tetapi ada kalanya terlihat samar dan abstrak. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu munasabah secara bahasa adalah segala sesuatu yang ada kedekatan, keterkaitan, keterhubungan, kesesuaian, keterikatan, keserupaan, keserasian, kesamaan, perbandingan, bahkan perlawanan sekalipun, maka disebutlah munasabah. Adapun macam-macam munasabah, menurut Manakhotan terbagi menjadi dua, yaitu al-munasabah antar kalimat. Al-munasabah antar kalimat adalah persesuaian antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Seperti misalnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa adalah yang paling baik. Demikian itu merupakan sebagian dari tanda-tanda Allah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat. Ayat ini menurut Az-Zarkashi datang setelah pembicaraan tentang terbukanya aurat Adam Hawa dan menutupnya dengan daun. Hubungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penciptaan pakaian berupa daun adalah karunia Allah. Telanjang dan terbuka aurat merupakan suatu perbuatan yang hina, dan menutupnya merupakan bagian yang besar dari takwa. Lalu ada al-munasabah antar surat. Hubungan dalam bentuk ini
yaitu antara pembuka surat dengan pembuka surat berikutnya. Pembahasan tentang munasabah antar surat dimulai dengan memposisikan surah Al-Fatihah sebagai umul Alkitab atau induk Al-Quran, sehingga penempatan surat tersebut sebagai surat pembuka adalah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Adapun dalam al-munasabah antar surat ini terbagi lagi menjadi 3 hubungan, yaitu pertama hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Contohnya seperti surah Al-Fatihah ayat pertama, ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Adapun yang selanjutnya yaitu hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya seperti surah Al-Insyirah ayat 12 dengan surat Al-Ashr ayat 13. Lalu yang ketiga yaitu hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Contohnya seperti surah At-Takwir. Nama At-Takwir diambil dari kata Al-Kuwirat yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Memiliki arti matahari yang digulung sehingga hilang cahayanya, menerangkan uraian kejadian dan kegentingan hari kiamat. Itulah tadi beberapa macam-macam al-munasabah dalam Al-Quran dan sedikit contoh-contohnya. Lalu apa urgensi kita mempelajari munasabah ini? Yaitu yang pertama, untuk memperjelas dan memperdalam arti suatu kalimat, ayat, dan surah dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, untuk mengetahui korelasi dan kontinuitas antara kalimat dan kalimat, ayat dan ayat, surah dan surat, antara nama surat dengan isi kandungannya, dan antara topik-topik yang berkaitan, sehingga Al-Quran dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Lalu selanjutnya untuk mengetahui tingkat kebalaghohan dan sastra bahasa Al-Quran, yaitu bukan karangan Nabi Muhammad, dan bahkan dengan ilmu ini akan memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu sebagai tamkin atau memperkukuh, dan ighal atau penjelasan tambahan untuk mempertajam makna. Lalu yang terakhir yaitu untuk penyatuan Al-Quran yang meskipun terurai dalam banyak surah dan ayat, tetapi memiliki nilai-nilai kesesuaian dan kesatuan. Terakhir yaitu kesimpulannya, dengan memahami ilmu munasabah ini, seseorang dapat menilai mutu dan tingkat kebalaghohan Al-Quran, serta memahami konteks kalimat secara lebih holistik. Selain itu, ilmu ini sangat penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, mencegah kesalahpahaman yang mungkin muncul akibat penafsiran yang terpisah. Dengan demikian, ilmu munasabah tidak hanya bermanfaat bagi studi akademis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan etika dan nilai-nilai dalam kehidupan individu dan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.